Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Cahayu dengan NIM 24053030 dengan mata kuliah pengantar manajemen, dosen pembimbing yaitu Ibu Sri Arita, SPD, MPDE. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan manajemen dan membandingkannya dengan kondisi organisasi sekarang ini dan waktu yang akan datang. Saya akan menjelaskan evolusi teori manajemen. Yang pertama itu ada teori manajemen klasik. Teori ini muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebagai respon terhadap pertumbuhan industri dan kebutuhan untuk mengelola organisasi yang lebih besar dan kompleks. Tujuan utama teori manajemen klasik adalah untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi, merampingkan operasi, dan meningkatkan laba. Ciri-ciri utama manajemen klasik meliputi yang pertama itu pembagian kerja. Pekerjaan dibagi menjadi tugas-tugas yang spesifik untuk meningkatkan efisien. Yang kedua itu hierarki, struktur organisasi yang jelas dengan rantai komando yang terdefinisi dengan baik. Yang ketiga itu motivasi finansial. Karyawan dimotivasi oleh insentif finansial seperti gaji dan bonus. Yang keempat itu kontrol yang ketat. Aturan dan produk yang ketat untuk memantau dan mengendalikan kinerja karyawan. Yang kedua itu ada teori manajemen ilmiah. Teori manajemen ilmiah adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada efisiensi dan produktivitas dengan menggunakan metode ilmiah untuk menganalisis dan meningkatkan pekerjaan. Ada prinsip-prinsip. Teori manajemen ilmiah ini didasarkan pada 4 prinsip utama. Yang saya jelaskan cuma 2, yaitu yang satu pengembangan metode ilmiah untuk pekerjaan. Menggunakan pengamatan, pengukuran, dan analisis untuk menentukan cara terbaik menyelesaikan sesuatu tugas. Yang kedua itu seleksi dan pelatihan karyawan. Memilih karyawan yang tepat untuk pekerjaan dan melatih mereka dengan baik. Terus ada tujuan. Tujuan utama teori manajemen ilmiah adalah yang pertama itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Yang kedua mengurangi pemborosan waktu dan sumber daya. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas produk atau layanan. Yang keempat itu menciptakan standar kerja yang jelas. Masuk ke teori yang ketiga, yaitu teori organisasi klasik. Teori ini muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebagai respon terhadap pertumbuhan industri dan kebutuhan untuk mengelola organisasi yang lebih besar dan kompleks. Ciri-ciri teori organisasi klasik memiliki beberapa ciri khas antara lain yang pertama itu struktur yang hierarkis. Organisasi yang memiliki struktur yang jelas dengan tingkatan kepemimpinan yang terdefinisi dengan baik. Yang kedua itu pembagian kerja. Pekerjaan dibagi menjadi tugas-tugas yang spesifik untuk meningkatkan efisiensi. Pendekatan hubungan manusiawi ini berarti fokusnya adalah pada empati, komunikasi terbuka, saling pengertian, dan membangun kepercayaan dalam hubungan. Poin A-nya, poin penting dalam pendekatan ini, pertama membangun koneksi, fokus pada membangun hubungan yang kuat dan bermakna dengan orang lain, bukan hanya fokus pada tugas dan target. Yang kedua itu komunikasi terbuka, mendorong komunikasi yang jujur, terbuka, dan empati memungkinkan setiap individu untuk berbagi perasaan dan pikiran mereka dengan jujur. Contoh penerapannya bisa terlihat dalam berbagai bidang seperti tempat kerja, menciptakan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif dan saling mendukung dengan komunikasi terbuka,
dan penghargaan terhadap setiap individu. Pendekatan hubungan manusiawi. Ini berarti fokusnya adalah pada empati, komunikasi terbuka, saling pengertian, dan membangun kepercayaan dalam hubungan. Berikut beberapa poin penting dalam pendekatan ini. Yang pertama itu membangun koneksi. Fokus pada membangun hubungan yang kuat dan bermakna dengan orang lain, bukan hanya fokus pada tugas-tugas atau target. 2. Komunikasi terbuka, mendorong komunikasi yang jujur, terbuka, dan empati. Memungkinkan setiap individu untuk berbagi perasaan dan pikiran mereka dengan penerapannya bisa terlihat dalam berbagai bidang seperti tempat kerja, menciptakan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif dan saling mendukung dengan komunikasi terbuka, penghargaan terhadap individu. Kedua itu keluarga. Membangun hubungan keluarga yang hangat dan penuh kasih sayang dengan komunikasi yang jujur dan saling mendukung. Yang aliran manajemen modern. Aliran manajemen modern adalah pendekatan yang lebih fokus pada aspek manusia dan data dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan aliran manajemen klasik yang lebih berfokus pada struktur dan efisiensi. Ada beberapa aliran manajemen modern yang populer, yaitu aliran perilaku organisasi. Aliran ini menekankan pentingnya perilaku manusia dan organisasi. Teori ini memandang karyawan sebagai individu yang memiliki kebutuhan dan motivasi yang kompleks. Manfaat aliran manajemen modern. Penerapan aliran manajemen modern dapat membawa banyak manfaat seperti 1. Peningkatan produktivitas, 2. Keputusan yang lebih objektif, 3. Motivasi karyawan yang lebih tinggi, 4. Lingkungan kerja yang lebih produktif. Selanjutnya yang perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam konteks organisasi. Aspek-aspek utama perilaku organisasi. Yang pertama itu perilaku organisasi. Motivasi, faktor-faktor yang mendorong karyawan untuk bekerja dan menciptakan tujuan organisasi. Struktur dan desain organisasi. Yang pertama itu budaya organisasi, nilai-nilai, keyakinan, dan norma yang dianut oleh anggota organisasi. Yang kedua itu struktur organisasi, cara organisasi diatur dan dibagi menjadi unit-unit yang berbeda. Tujuan studi perilaku organisasi. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi organisasi, memahami perilaku karyawan dan dinamika kelompok, membantu organisasi mencapai tujuan dengan lebih efektif. Kedua itu membuat lingkungan kerja lebih baik, meningkatkan motivasi, komunikasi, dan kolaborasi.